Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, Justru potong dulu. ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan Iya, sandiwara. aku paham. Itu kan soal Kalau kau paham, oke. itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Iya. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara ini. Semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah yang lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agrarian segala macam. Oke, itu. Tapi dari dulu kan jauh sekali itu dari gerakan mahasiswa. Nah kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang gerakan mahasiswa. Porsi saya belum Hanya dapat, saya untuk belum selesai. Saya mau dengar kesimpulan Anda. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya paham ini gerakannya sampai kemana itu. Pasti ujungnya Anda penasaran. Jadi mahasiswa juga tahu. Kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami tuh. Kata permainan tuh, political game atau political gimmick, biarin. Solid. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa ini hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending peringati Hari Kartini. Loh ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya, kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong, mending dia mau di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oke, saya tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam. Itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu. Mereka ingin mau cabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja, karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. Begini Bang. Saya itu agak heran nih, Adi ini belajar benar atau enggak ya? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap konstitusi. Mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu. Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab? Itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Nggak bisa, mereka Bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Mungkin. Karena begini, Bang. Izin Bang Kartini. Enggak. Karena begini, Udah Bang. cukup. Atau begini. Karena begini. Atau begini. Tapi saya nggak mau. Atau begini. Anda udah terakhir. Iya, saya mau tutup terakhir. Kalau tuh heran aja sih Bang, karena tanggal 10 keputusan itu kan berita semua media. Ya, nggak ada presiden soal. tidak mau itu penundaan pemilu. Terus Rod. Terima kasih.
Rocky sama Boni ini jangankan Presiden Republik Indonesia, Presiden ILC aja dia didengarkan. Saya akan bicara dua hal. Pertama, bicara tentang demokrasi dan demonstrasi. Yang kedua, saya mau bicara tentang penundaan pemilu. Soal responnya Rocky kayak gimana, Usman kayak gimana, Maswa gimana, itu pendapat saya, saudara saya. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang saya itu mau ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu. Bagi dia itu Yes. nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. memang, Benar. ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Selesai Enggak, dulu. maksud saya bener gak kalian? Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang jawab saya yuk? Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya Bung nanti Rocky. orang akan melihat. Diteruskan dulu. Nah, Iya, nah, saya- nah. Ini saya belum selesai. Jangan Ini dilempar ke pakai sini bahasa dulu, Bang. Jerman, harus selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena mendengarkan begini dulu. loh, Nanti yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, yang saya baca, sini saya ulangi ya. Saya mengerti rapat-rapat di BEM UI terutama. Saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua itu yang udah kan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk teatrikal, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa bilang, jangan sekedar ucapin, kita sodorin meterai supaya presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan Tidak ada yang mahasiswa dalam salah. berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya, karena itu. Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa.